Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Pendidikan Kewarganegaraan. Saya Zahra Fadila. Saya Isa Zizki Putri. Saya Raffi Soli Alfitra Sandi. Kami akan melakukan wawancara kepada masyarakat mengenai materi Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya kita akan melanjut ke video selanjutnya. Let's go. Baik, saya Raffi Soli. Saya akan mewawancarai salah satu mahasiswi dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Sebelum itu, Kak, boleh perkenalan diri dulu, Kak? Perkenalkan, nama saya Sabrina Aulia. Saya dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Nah, pertanyaan saya, apakah Kakak tahu konstitusi itu apa? Ya, tahu Konstitusi Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, di mana di sana ada ketatanegaraan dalam perundang-undangannya. Konstitusi di Indonesia adalah Undang-Undang 1945, di mana adanya ketentuan dan aturan di dalam ketatanegaraan tersebut. Selanjutnya, bagaimana menurut pandangan Anda tentang undang-undang yang diamandemen sebanyak 4 kali? Menurut saya bagus, karena menyempurnakan aturan-aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia. Untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar negara seperti ketatanegaraan dan kedaulatan rakyat. Dah, itu aja sih. Menurut Kakak, apa penyebab konstitusi di Indonesia itu mengalami perubahan? Menurut saya ada dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal serta kondisi politik di mana tempat terjadi perubahan ketatanegaraan di Indonesia. Konstitusi di Indonesia mengalami perubahan dapat disebutkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal, serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum. Selanjutnya, bagaimana menurut Kakak pengaruh konstitusi dalam berbangsa dan bernegara? Secara keseluruhannya, konstitusi ini memainkan peran krusial untuk membentuk, mengatur, dan mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, mengapa Undang-Undang Dasar 1945 menjadi salah satu sumber hukum di Indonesia? Karena Undang-Undang 1945 merupakan representasi atau perwujudan dari Pancasila dalam bentuk perundangan yang baku dan tertulis. Karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan representasi dan perwujudan dari Pancasila dalam bentuk perundangan yang tertulis ataupun baku. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda bagaimana sistem hukum di Indonesia? Menurut saya sistem di Indonesia ini hukumnya kurang baik karena hukum Indonesia ini belum bisa dilaksanakan dengan baik yang banyak penyimpangannya. Contohnya seperti pelecehan seksual, korupsi, pelanggaran HAM, melanggar lalu lintas, pelanggaran peraturan yang ada di Indonesia. Bagaimana menurut Kakak mengenai sistem hukum di Indonesia? Sistem hukum di Indonesia itu masih belum berjalan dengan lancar dan masih begitu memprihatinkan. Penegakan hukum selalu bertendensi terhadap interaksi dinamis antara aspek hukum dan aspek penerapan. Selanjutnya, menurut Anda, mengapa setiap negara memiliki konstitusi? Dikarenakan konstitusi adalah alat yang sangat efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut saya berfungsi sebagai kerangka hukum dasar yang mengatur tata kelola negara dan hubungan antara pemerintah dengan warganya. Menurut Anda, apakah konstitusi efektif dalam mengatur berbangsa dan bernegara? Menurut saya, konstitusi dapat berjalan efektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila adanya komitmen dari pemerintah, ketegasan dan kehandalan dalam penegakan hukum, serta partisipasi dari masyarakat. Menurut saya, konstitusi dapat dianggap efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara jika dirancang dengan baik, diterapkan dengan konsisten dan didukung oleh semua pihak yang dilibatkan. Konstitusi akan efektif jika dirancang dengan baik, masyarakat tersetuju, semua pihak yang terlibat mendukung. Itu saja.